datang kembali di channel Diah Mungil. Kali ini kita akan membahas tentang lembaga waralaba dalam bisnis retail. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas pengertian waralaba. Waralaba berasal dari bahasa Inggris, franchising, dan bahasa Prancis, franchise, yang berasal dari kata to free atau membebaskan. Di Indonesia sendiri, waralaba berasal dari kata wara yang artinya istimewa dan laba artinya keuntungan. Jadi, waralaba adalah merupakan suatu usaha yang akan memberi keuntungan yang istimewa. Selanjutnya, lembaga waralaba bisa diartikan sebagai suatu sistem pemasaran berkisar tentang perjanjian dua belah pihak di mana terwaralaba menjalankan bisnis sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pewaralaba. Dalam waralaba, terdapat dua pihak yang saling berkaitan di dalam usaha tersebut. Yang pertama adalah pemberi waralaba atau franchisor, yaitu badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Yang kedua, penerima waralaba atau franchise, yaitu badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba. Berikut ini berbagai jenis lembaga waralaba yang bergerak di bidang perdagangan dan penjualan. Menurut asal produk dan layanan yang diberikan, terbagi menjadi dua, yaitu waralaba luar negeri dan waralaba dalam negeri. Jenis waralaba di Indonesia sendiri banyak contoh yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Antara lain, yang pertama, kategori di bidang minimarket. Kita bisa jumpai seperti Indomaret dan Alfamart. Yang kedua, kategori di bidang jasa angkut pengiriman barang. Dalam dunia bisnis online, jasa angkut pengiriman barang ini sangat penting. Di sekitar kita sekarang banyak sekali dijumpai jasa pengiriman barang, contohnya seperti Tiki, CNE, atau CNT. Yang ketiga, kategori di bidang makanan. Waralaba di bidang makanan tumbuh subur di Indonesia. Biasanya berbagai jenis olahan makanan bisa digali inovasi dan kreativitasnya pada bisnis waralaba ini. Sehingga menjual olahan makanan merupakan bidang usaha yang tidak akan pernah ada matinya. Yang keempat, kategori di bidang minuman. Usaha waralaba minuman sangat berprospek mendulang keuntungan. Dan cara pengolahannya pun hampir sama dengan waralaba makanan. Yang terakhir, kategori di bidang pendidikan. Saat ini, banyak sekali lembaga waralaba pendidikan tersebar di Indonesia. Kebutuhan konsumen terhadap skill keahlian serta bimbingan kesulitan belajar merupakan peluang usaha yang bisa dihasilkan dengan menggunakan waralaba pendidikan. Contohnya antara lain seperti bimbingan belajar Primagama, Kumon, dan lain sebagainya. Waralaba memang merupakan suatu bisnis yang menjanjikan. Tetapi tentu saja dalam suatu bisnis kita sering menemui kesuksesan bahkan juga kegagalan. Berikut ini kita pelajari bersama keuntungan yang bisa dihasilkan dalam bisnis waralaba, juga kegagalan yang dapat terjadi di dalam bisnis waralaba.
Lembaga waralaba memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pengusaha kecil mampu memanfaatkan sistem waralaba dalam mengembangkan usahanya. Berikut ini berbagai peranan lembaga waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran. Peranan yang pertama, waralaba mendapat keuntungan dengan resiko yang lebih rendah karena produk yang dihasilkannya sudah mempunyai nama dalam pandangan pemikiran konsumen. Berikut 4 peranan lembaga waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran. Pertama, waralaba mendapat keuntungan dengan resiko yang lebih rendah karena produk yang dihasilkannya sudah mempunyai nama dalam pandangan pemikiran konsumen. Yang kedua, waralaba dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan franchisor dalam memperbaiki bisnis. Ketiga, waralaba mendapat pelatihan khusus yang telah terstruktur dari pihak franchisor atau pemberi waralaba untuk mengatasi kendala pengetahuan yang mereka miliki. Keempat, waralaba mengeluarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan bila mereka mencoba menjalankan bisnis sejenis secara mandiri. Adapun syarat untuk mendirikan usaha jenis waralaba sebagai berikut. Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Kedua, menyediakan lokasi tempat usaha di area komersial dengan luas ideal 120-200 meter persegi. Yang ketiga, memiliki kelengkapan perizinan usaha seperti IMB, SIUP, TDP, NPWP, dan lainnya. Yang keempat, menyediakan dana investasi dengan nilai estimasi minimal 400 juta. Yang kelima, memiliki jiwa entrepreneur atau kewirausahaan dan fokus pada sistem waralaba. Selain beberapa syarat utama yang tadi, masih ada syarat tambahan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis waralaba. Yang pertama adalah memenuhi jaminan hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI merupakan sebuah hasil pemikiran dari seseorang yang berhasil menghasilkan suatu produk yang bisa berguna bagi banyak orang. Dan produk tersebut juga menjadi sesuatu yang benar-benar menjadi hasil karyanya sendiri yang sebelumnya belum pernah diciptakan oleh pelaku bisnis lainnya. Yang kedua, membuat sistem pembukuan administrasi. Fungsi dari sistem pembukuan ini adalah sebagai bahan evaluasi dari waktu ke waktu dan bisa juga untuk mengetahui apakah usaha waralaba mengalami keuntungan atau kerugian dengan membandingkan laporan keuangan. Ketiga, wajib memiliki SOP atau Standar Operasional Prosedur. SOP berupa sebuah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Keempat, memiliki ciri khas. Usaha waralaba ini menjadikannya berbeda dengan usaha lainnya adalah dalam hal ciri khas yang dibuat untuk usahanya. Biasanya produk usaha waralaba dibuat unik dan berbeda, sehingga mudah diingat oleh konsumen. Sebagai contoh, bisa kita lihat dengan nama-nama produk yang memiliki ciri khas yang sangat unik. Syarat mutlak lainnya untuk mendirikan usaha waralaba adalah adanya kesinambungan usaha waralaba. Sebuah usaha yang benar-benar berjalan dengan baik dan menunjukkan sebuah kemajuan atau perkembangan. Sehingga dalam mengelola usaha waralaba hendaknya konsisten dan terus menunjukkan perkembangan.
Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai waralaba. Di lain kesempatan, kita bertemu lagi dalam pembahasan materi yang lain dalam mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.